Salah sopir itu sendiri. Kenapa nggak bunyikan klakson hingga nabrak nenek-nenek itu? Kamu sudah dengar tidak kabar soal Sukirman? Itu Sukirman supir bus. Padahal malam Sabtu dia dan keneknya ngopi di sini. Bahkan sempat bercerita kalau mereka menabrak nenek-nenek di kuburan kembar. Tapi begitu dilihat keneknya, anehnya itu tidak ada yang ditabrak. Tidak menyangka besok sorenya kecelakaan tragis dan meninggal dunia. Jadi merinding aku karena banyak sekali kejadian serupa yang terjadi. Makanya kamu juga harus hati-hati kalau lewat kuburan kembar itu. Alah, mitos itu. Tiap hari aku lewat jalan itu juga nggak ada apa-apa itu. Tadi pagi juga aku dapat penumpang dari kuburan kembar. Sepertinya lagi mabuk. Karena dia bilang naik bos hantu hingga bermalam di kuburan itu. Ada-ada saja orang zaman sekarang. Alah, ya udah, aku mau pulang dulu. Besok siang suruh antar material ke proyek. Tiap tahun di kotaku selalu ada pasar malam. Pasar malam yang menyajikan bazar, makanan, dan wahana yang menghibur. Dan kali ini pasar malam diadakan di tengah lapang yang luas, bekas bangunan yang tidak terselesaikan. Rumornya tanah lapang ini terkenal angker. Banyak pekerja kuli yang meninggal di sana saat berlangsungnya pembangunan. Bahkan baru-baru ini ada tukang becak yang meninggal secara tragis dengan kepala hancur karena tertimpa alat berat saat ia mengirimkan material. Peristiwa itu membuat bangunan tidak terselesaikan karena tidak ada orang yang mau bekerja di sana. Tapi rumor itu tidak menyurutkan keinginan orang untuk pergi ke pasar malam. Pasar malam selalu ramai dipenuhi pengunjung, termasuk aku yang tidak pernah melewatkannya. Hari ini Kamis malam Jumat, hari pertama dibukanya pasar malam yang hanya berlangsung selama sepekan. Sebenarnya aku dan istriku berencana pergi jam 5 sore. Tapi karena ada tetangga yang baru meninggal, kita baru bisa pergi jam 7 malam. Letak pasar malam dengan rumahku hanya berjarak 1 kilometer. Sesampainya di sana, kami sudah melihat banyak orang. Kami mengantri beberapa saat untuk mendapatkan tiket. Setelah mengantri kurang lebih 10 menitan, akhirnya kami bisa masuk dan menikmati bazar yang ada. Kami mencicipi kerak telur, serabi, dan dodol Garut yang belum pernah kami makan sebelumnya. Setelah kenyang, kami bermain wahana yang ada di sana. Kami juga naik ontang-anting. Istriku sempat takut ketika berada di atas, tapi ia akhirnya tersenyum ketika melihat banyak lampu dari ketinggian. Lalu kami menuju wahana tong edan, atraksi naik motor di dalam tong yang besar. Saking serunya melihat atraksi ini, tidak terasa sudah larut malam. Kami bergegas untuk cepat pulang. Kami buru-buru menaiki becak yang mangkal di pinggir jalan, karena waktu itu hanya tersisa 1 becak. Kami pulang dengan perasaan senang. Jalannya kok sepi sekali ya, Mas? Iya, kok nggak ada mobil atau motor sama sekali yang lewat? Kabutnya juga gelap sekali. Aku jadi merinding ini. Iya, hawanya juga dingin sekali nih. Kamu nggak kedinginan? Aduh Mas, kok perutku sakit ya? Aduh. Loh, kenapa? Apanya yang sakit? Aduh, perutku Mas, sakit sekali. Aduh. Ya ampun Mas, air ketubanku pecah Mas. Aduh, bagaimana ini Mas? Kok bisa? Ini kan baru 7 bulan.
Ya udah kita langsung ke rumah sakit ya. Pak, kita langsung ke rumah sakit Pak ya. Mas, ayo turun mas. Mas, ayo turun. Kenapa? Ada apa? Tukang becaknya seram sekali mas. Matanya besar sekali. Aku takut. Ayo turun mas. Aduh. Nggak ada apa-apa. Kamu yang tenang dulu ya. Sebentar lagi sampai. Akhirnya kita sampai di rumah sakit. Istriku langsung dibawa oleh 2 suster menggunakan perangkat ke dalam ruang bersalin. Di dalam ruang bersalin aku melihat dari kaca pintu ada dokter dan 2 suster yang membawa istriku. Kulihat istriku masih meronta kesakitan. Aku sangat tegang dan khawatir. Maklum saja ini anak pertamaku. Jadi rasanya aku masih tidak percaya akan menjadi seorang bapak. Aku tidak sabar menunggu kelahiran anak pertamaku. Sebenarnya aku ingin menemani istriku, tapi suster tidak memperbolehkanku masuk ke dalam ruangan. Pikirku mungkin sudah menjadi peraturan rumah sakit. Aku memutuskan untuk pergi keluar merokok dan mencari minuman di sekitar rumah sakit. Tepat di sebelah utara rumah sakit ada sebuah warung kopi. Pak, kopinya 1. Siap, Mas. Kulihat jam dinding di warung sudah menunjukkan pukul 12 malam. Warung ini masih ramai. Banyak tukang becak dan tukang ojek yang nongkrong di warung ini. Aku baru sadar kalau aku berada di rumah sakit yang berada di kabupaten, yang jaraknya 18 km dari rumahku. Padahal banyak rumah sakit kecamatan di sekitar tempat tinggalku. Aku mulai memikirkan tukang becak yang mengantarkanku dan istriku tadi. Sangat aneh. Tukang becak itu mau mengantarkan kita ke rumah sakit kabupaten. Aku juga baru sadar kalau aku belum diminta untuk mengurus masalah administrasi rumah sakit. Loh, bukan orang sini ya, Mas? Kok perasaan tidak pernah ketemu? Iya, saya orang kecamatan, Pak. Saya kesini mengantar istri saya lahiran di rumah sakit sebelah. Loh, rumah sakit yang mana, Mas? Ya rumah sakit sebelah ini. Rumah sakit sebelah ini kan sudah kosong sejak seminggu yang lalu, Mas. Sudah pindah rumah sakitnya. Loh, istri saya ada di situ kok. Sedang bersalin dibantu dokter sama suster. Saya lihat sendiri tadi. Dan saya juga mengantarkannya sampai dalam ruangan. Semua yang ada di warung itu bingung. Seolah menganggapku sedang berbohong. Bahkan pemilik warung itu menyuruhku untuk melihat rumah sakit itu lebih jelas. Aku langsung bergegas ke rumah sakit. Yang kulihat hanya bangunan tua rusak yang banyak ditumbuhi ilalang dan gelap gulita. Sontak aku langsung terkejut dan berteriak kepada orang-orang yang ada di warung untuk membantuku menjemput istriku yang ada di dalam rumah sakit. Aku berlari ke dalam rumah sakit dengan jantung yang hampir lepas. Nyawaku seolah keluar dari ragaku. Badan terasa sangat ringan dan pandangan mataku terasa kabur. Aku menangis histeris sambil terus mencari istriku.